Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1216-1218. Ini adalah penghalang abadi dan tidak dapat diatasi yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Petik 2. Mungkin ada jenius luar biasa di dunia yang dapat mengalahkan kondisi nirwana setengah langkah dalam kondisi pencerahan. Tetapi begitu mereka benar-benar mencapai kondisi nirwana, sangatlah mustahil bagi praktisi di kondisi pencerahan untuk menang. Ini benar-benar dua bidang. Ibarat semut, tidak mampu membunuh harimau. Di mata praktisi nirwana, kondisi pencerahan bagaikan kerikil atau rumput, tidak berarti apa-apa. Ledakan, perbarui Z, terbaru, tercepat pada. Saat ini, ketika Lin Yan menyerang, pedang Xuanfang mengulurkan telapak tangannya dan mengangkatnya ke langit. Telapak tangan ini memblokir kekuatan Lin Yan. Lin Yan, tahukah kamu apa itu pil nirvana? Tahukah kamu apa itu kekuatan nirvana? Menatap Lin Yan, pedang Xuanfang masih duduk di kursi batu dengan akarnya terjalin. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang terheran-heran. Kekuatan Lin Yan cukup untuk menyapu seluruh alam pencerahan, dan dia akan langsung mengeluarkan darah bahkan jika dia mencapai nirwana. Namun di tangan seorang praktisi nirwana sejati, kekuatannya sama sekali tidak memadai. Sayang sekali pil nirwana di tubuhmu hanyalah sebuah putaran. Itu hanya keadaan nirwana yang dapat ditembus secara paksa dengan pil tersebut. Segera setelah Anda memasuki kondisi nirwana, pil nirwana terbentuk di tubuh Anda. Dan pada pil nirwana itu akan ada putaran nirwana. Ini mewakili kualitas bakat pribadi dan kekuatan spiritual. Putaran nirwana dibagi menjadi 9 putaran. 1 putaran adalah yang terendah dan 9 putaran adalah yang tertinggi. Misalnya, kekuatan Xuanfang Jian tidak dapat mencapai alam nirvana. Ia hanya dapat menggunakan obat mujarab untuk memaksakan terobosan dan hanya dapat memadatkan putaran nirwana pada obat mujarab nirwana. Tetapi jika beberapa orang jenius membuat terobosan, meskipun itu adalah keadaan nirwana tunggal, akan ada 3 atau 4 putaran nirwana di atasnya. Jenius jahat dapat memiliki 6 atau 7 putaran nirwana. Semakin banyak putaran nirwana, semakin murni kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual langit dan bumi yang dapat dikomunikasikan menjadi lebih murni. Alasan mengapa alam nirwana menakutkan adalah karena ia dapat berkomunikasi dengan kekuatan spiritual langit dan bumi secara lebih langsung. Keduanya berada di alam nirwana 1 putaran. Pil nirwana seorang kultivator hanya memiliki 1 putaran, dan seorang kultivator memiliki 9 putaran. Jelas sekali bahwa praktisi dengan 9 putaran memiliki kekuatan yang lebih murni di tangannya, dan kekuatan spiritual yang dapat dia komunikasikan dengan dunia juga lebih murni. Semakin kuat kekuatan yang diberikan, dan apakah itu berlatih atau memulihkan, itu jauh lebih kuat daripada para pembudidaya nirwana dari alam yang sama yang hanya memiliki 1 putaran. Kesenjangan ini seperti satu orang mempraktikkan keterampilan tingkat biasa, sementara orang lain mempraktikkan keterampilan tingkat sakti kekaisaran. Setelah kata-kata Lin Yan jatuh, kekuatan reinkarnasi dan kekuatan yang menentang surga di tubuhnya meraung. Bang! Di bawah kekuatan seperti itu, ekspresi Xuanfang Jian berubah, dan dasar batu di bawahnya tiba-tiba hancur. Bahkan telapak tangannya berlumuran darah. Sikap kuat tadi menghilang dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah kesungguhan dan keheranan yang tak terlukiskan. Ketika dia mencapai kondisi nirwana, tubuhnya sangat keras. Dibandingkan dengan kondisi pencerahan, itu seperti bayi yang memukul orang dewasa. Tapi Lin Yan melukainya dengan pedang.
Bahkan jika Lin Yan memegang pedang nirvana kelas 1. Namun seharusnya tidak demikian. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka juga sangat terkejut. Bagi yang masih mengadakan jamuan, pasukan musuh, setelah memikirkannya, segera meninggalkan perjamuan. Pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa para pemuda ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Karena di sisi itu, Lingqi hanya berada pada tingkat pencerahan ke-10, tetapi menekan para penggarap tingkat nirwana setengah langkah. Hal yang paling mengejutkan adalah Lin Yan, yang berada di puncak pencerahan tingkat ke-9, tetapi dia melukai pedang Xuan Fang. Namun, mata Xuan Fangjian sangat dingin, dan dia segera menunjukkan senyuman sinis. Meski begitu, di matanya, dia tetap tidak menganggap Lin Yan sebagai lawan. Kekuatan nirwana di tubuhnya meledak, dan dunia berguncang secara tiba-tiba. Kekuatan spiritual dari segala arah berkumpul secara instan, dan semua orang bahkan dapat melihat seberkas kekuatan spiritual bersinar di atas kepala pedang Xuan Fang. Ini adalah tanda nirwana. Dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk meledakkan kekuatan yang dahsyat. Ledakan. Namun, ketika semua orang terkejut, Lin Yan mengangkat pedang kuno Taixuan, dan tubuhnya meledak dalam sekejap. Kekuatan spiritual dari segala arah berkumpul ke arahnya. Di atas kepala pedang Xuan Fang, hanya ada secercah kekuatan spiritual. Di atas kepala Lin Yan ada pusaran kekuatan spiritual yang sangat besar. Pusaran ini begitu kuat hingga mampu menyapu segalanya. Terlebih lagi, ini bukanlah kekuatan tunggal, tapi kekuatan spiritual langit dan bumi yang sesungguhnya. Justru karena perbedaan kekuatan inilah ia berubah menjadi pusaran besar dengan warna berbeda. Melihat pusaran air, mata Xuan Fangjian dan yang lainnya membelalak tak percaya. Mereka telah melihat Lin Yan menggunakan kekuatannya untuk mengembun menjadi pusaran sebelumnya, tapi bagaimanapun juga, itu hanya satu warna. Sekarang, segera setelah kekuatan ini dilepaskan, 10.000 kekuatan mengaum, mengejutkan segala arah. Cek, namun, pedang Xuan Fang masih mengeluarkan kekuatannya. Bang! Lin Yan mengendalikan pusaran itu dan langsung melawan. Kekuatan pedang Xuan Fang sepertinya ditelan langsung oleh pusaran air, namun kekuatannya menciptakan gelombang besar, menyebabkan pusaran air tersebut terbelah menjadi dua bagian. Puff! Darah meluap dari sudut mulut Lin Yan, dan dia dikejutkan oleh kekuatan nirwana. Melihat ini, senyum Xuan Fangjian menjadi lebih dalam. Tapi Lin Yan berkata dengan nada menghina, "Saya tidak menyangka kekuatan Anda begitu lemah. Anda harus dianggap sebagai praktisi nirwana terlemah yang pernah saya lihat. Sekarang saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menggunakan seni bela diri nirwana. Apakah kamu akan keluar?" Mendengar ini, wajah Xuan Fangjian berubah muram. Dia meminum pil untuk menerobos, dan dia tidak menerobos selama beberapa hari. Adapun seni bela diri nirwana, meskipun juga tersedia di Gunung Xuan Beidao, dia tidak berhasil mempraktikkannya dalam beberapa hari. "Aku bisa mengalahkanmu sama saja," kata Xuan Fang sambil menatap Lin Yan. Dia bahkan sedikit mencibir saat mengatakan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang dikejutkan oleh kekuatannya sendiri dan muntah darah berhak menyebut dirinya lemah? Ledakan. Namun, saat dia selesai berbicara, pusaran Lin Yan memadat lagi, dan kekuatan nirvananya juga ada di pusaran tersebut, membuat pusaran tersebut semakin mengejutkan dan menakutkan. Melihat pemandangan ini, banyak orang mengerutkan kening. Apakah itu teknik rahasia inci persegi? Banyak orang melihat ke tengah pusaran air dan melihat aura yang berbeda.
Beberapa praktisi segera menyadari bahwa ini adalah teknik rahasia unik sekte Fangchun, teknik rahasia Fangchun. Tapi mereka tidak berharap Lin Yan mengerti. Di tengah pusaran air terdapat teknik rahasia Fangchun, dan kekuatan Fangchun dikendalikan di dalamnya. Tidak mengherankan jika pusaran air tersebut dapat mengintegrasikan kekuatan pedang Xuanfang. Biarkan aku melihat berapa kali kamu bisa menahan ini. Teriak Xuanfang Jian. Ekspresi Lin Yan memadat dan dia langsung meledakkan kekuatan ini. Kekuatan pusaran bertabrakan dengan kekuatan pedang Xuanfang, membuat raungan yang memekakkan telinga. Dua gelombang kekuatan meraung dan meledak di udara, dan kemudian kedua kekuatan itu berubah menjadi riak yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke segala arah. Para pembudidaya itu bahkan tidak berani berada di sini. Mereka segera bergerak dan bergerak menuju kejauhan. Saat ini, mata mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. Bukan untuk pedang Xuanfang, tapi untuk Lin Yan. Pemuda seperti itu sebenarnya bisa bersaing dengan pedang Xuanfang untuk waktu yang lama. Selama berabad-abad, berapa banyak orang yang mampu melakukannya. Tapi, pada titik ini, semuanya seharusnya sudah berakhir sepenuhnya, bukan? Tetapi ketika mereka memalingkan muka, mereka menemukan bahwa setelah kekuatan spiritual menghilang, Lin Yan dan Xuanfang Jian sama-sama berdiri di udara. Ekspresi Xuanfang Jian tetap sama, sementara wajah Lin Yan tampak sedikit pucat. Tidak ada lagi. Apakah orang ini akan menentang alam? Melihat situasi ini, bahkan beberapa kultivator tua yang telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun mau tidak mau berseru. Lin Yan, semuanya harus berakhir. Menatap Lin Yan, Xuanfang Jian tahu bahwa dalam pertempuran tadi, meskipun Lin Yan mampu melawan kekuatannya, kekuatan spiritual Lin Yan hampir habis. Selanjutnya, jika dia mengambil tindakan lagi, Lin Yan pasti bukan lawannya. Mampu membunuh seorang jenius dengan tangannya sendiri, Xuanfang Jian bahkan memiliki sedikit harapan di hatinya. Ledakan. Dalam sekejap, dia mengeluarkan kekuatan terkuat di tubuhnya. Ledakan kekuatan ini membuat kehampaan bergetar. Pukulan dahsyat dari seorang kultivator nirwana. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkesima dan langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Meskipun kekuatan ini tidak ditujukan kepada mereka, pada saat kekuatan ini ditampilkan, mereka tiba-tiba merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Di bawah kekuatan tersebut, tampaknya semua praktisi pencerahan seperti lalat yang dapat dihancurkan sesuka hati. Ini adalah penindasan terhadap tingkat alam sebenarnya. Saat kekuatan ini keluar, pencerahan akan hancur. Tidak ada yang bisa mematahkan belenggu ini, apalagi penghalang ini. Semua kekuatan Tao akan berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah aturan yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun selama berabad-abad. Bahkan mantan Kaisar Agung tidak dapat mengalahkannya dengan satu kekuatan ketika dia masih muda. Ledakan. Menghadapi kekuatan ini, Lin Yan tiba-tiba menginjak kehampaan dan langsung menutup matanya. Dia berada di puncak pencerahan tingkat ke-9, dan dia dapat menerobos ke pencerahan tingkat ke-10 dengan mencerahkan jalan kaisar sesuka hati, tetapi dia tidak ingin melakukan ini. Yang dia inginkan bukanlah cara kekaisaran, tapi cara nyata melawan surga. Bagaimana cara yang menantang surga ini dapat dengan mudah dipahami. Tidak ada referensi untuk jalan besar ini. Tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya. Tidak ada buku kuno yang mencatat bagaimana memahaminya. Dan begitu Anda memahaminya seperti ini, tidak ada dunia yang akan mentolerirnya. Saat berlatih di gunung pemecah penghalang di Blood Cliff, Lin Yan menerobos alam,
tetapi penghalang itu sangat lemah. Tetapi ketika dia ingin memahami Dao yang menentang surga, penghalang itu jatuh seperti batu kekaisaran, membuat Lin Yan sulit bernapas, apalagi menerobos. Hari ini, dia mengambil tindakan terhadap pedang Xuanfang. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya sangat terkuras. Bahkan jika tubuh reinkarnasinya cukup kecil untuk memungkinkan dia memulihkan kekuatan spiritualnya dengan cepat, dia tidak akan dapat kembali ke kekuatan penuhnya saat ini. Hanya di garis antara hidup dan mati kita dapat memahami jalan besar ini. Lin Yan berpikir dalam hati. Segera, dia minum secara tiba-tiba. Pedang Xuanfang di depan Anda seperti penghalang itu. Di bawah aturan abadi, kondisi pencerahan sangat tinggi. Bagi mereka yang tidak bisa bersaing dengan praktisi nirwana, ini adalah aturan yang sangat ketat. Ketika kaisar masih muda, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Tapi, Lin Yan menolak menerimanya. Dao melawan surga bertentangan dengan segala sesuatu di langit dan bumi. Itu melanggar aturan keabadian. Semua ketidakmungkinan adalah omong kosong di depan Dao melawan surga, teriak Lin Yan dalam hatinya. Langit dan bumi bisa dibalik, jadi aturan apa yang tidak bisa dilanggar? Ledakan. Memikirkan hal ini, hati Tao Lin Yan tiba-tiba menjadi kuat. Dalam sekejap, deru pembuluh darah yang menentang surga menjadi keemasan dan cerah, dan dia melepaskan kekuatan tirani dari kekuatan yang menentang surga menuju ramuan Tao miliknya. Kekuatan ini segera menerobos semua pengekangan. Tapi ini masih tidak memungkinkan Lin Yan untuk sepenuhnya menerobos dari puncak pencerahan tingkat ke-9 ke tingkat pencerahan ke-10. Matanya terpejam rapat, tapi sepertinya 100.000 jalan muncul di hadapannya. Jalan titik cahaya bersinar. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan kemudian bola cahaya muncul. Bang bang bang. Saat bola cahaya muncul, 100.000 jalan tiba-tiba meraung dan bergegas menuju bola cahaya. Dengan gerakan itu, sepertinya mereka akan menghancurkan jalur menantang surga yang diwakili oleh bola cahaya. Langit dan bumi tidak bisa mentolerirnya jika bertentangan dengan kehendak surga. Ledakan. Namun, bola cahaya yang menantang surga meraung dan bergetar, dan 100.000 sinarnya langsung padam. Cek, tapi semuanya belum berakhir. Cahaya surga muncul. 10 langit berisi kekuatan langit dan bumi. Mereka memiliki kekuatan keabadian dan surga abadi. Mereka serang dengan cara yang menantang surga dengan ganas. Berdengung. Di bawah Dao surgawi ini, Dao yang menentang surga secara langsung ditekan, dan bahkan kecerahan bola cahaya menjadi redup. Wajah Lin Yan juga terlihat sangat kesakitan. Namun kemudian senyuman muncul di bibirnya. Bola cahaya ini sepertinya telah menyatu dengannya, dan dia benar-benar merasakan kekuatan bola cahaya tersebut pada saat ini. Hatiku telah dikuatkan dan aku akan melawan surga, teriak Lin Yan dalam hatinya. Ledakan. Dari Dao Heart miliknya, sebuah kekuatan dilepaskan dan jatuh ke bola cahaya. Ledakan. Bola cahaya itu meraung, seperti naga raksasa yang bangkit kembali, dan cahayanya menjadi terang dan mengejutkan lagi, dan cahaya yang melambangkan jalan surga itu hancur dalam sekejap di bawah kekuatan tersebut. 10 jalan surga semuanya hancur. Di depan Lin Yan, semua jalan telah padam, hanya menyisakan satu jalan ini, jalan yang menentang surga. Panggilan. Lin Yan segera menelannya, dan dalam sekejap, tubuh Lin Yan berubah menjadi 2 jenis kekuatan. Jalan reinkarnasi dan jalan melawan surga. Kedua kekuatan itu tidak menimbulkan dampak apapun, seolah-olah mereka bisa ada pada saat yang sama.
Kedua jalan ini hanya pernah dilakukan oleh sedikit orang di masa lalu, dan keduanya sangat luar biasa. Pada saat ini, Lin Yan membuka matanya dan langsung menolak kekuatan pedang Xuanfang. Ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya terjadi dalam cahaya api karbida. Begitu Lin Yan menutup matanya dan membukanya, kekuatannya menjadi beberapa kali lebih kuat. Itu sebenarnya menolak kekuatan nirwana dari pedang Xuanfang. Ledakan. Ketika semua orang terkejut, dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan hampir seluruh kota Zhongling ditutupi oleh warna gelap ini, yaitu awan guntur. Awan petir berkumpul dan memadat, datang dari segala arah. Kemudian mereka semua berkumpul di puncak Gunung Xuanbeidao. Sebelum guntur dan kilat turun, nafas kehancuran dilepaskan. Di bawah kekuatan yang begitu agung dan besar, wajah semua orang berubah menjadi hijau. Hukuman Tuhan. Lin Yan pernah mengalami hukuman surga dan bencana petir sebelumnya, namun ketika awan petir muncul, banyak orang mengira akan turun hujan karena perubahan langit dan bumi. Tapi sekarang, begitu awan guntur memadat, aura hukuman pun dilepaskan hari itu. Inilah kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Bahkan ada cahaya keemasan yang bersinar di awan petir, sehingga tidak jelas apa itu. Memanggil. Melihat awan guntur ini, ekspresi Xuanfang Jian terkejut dan dia segera terbang ke kejauhan. Melihat adegan ini, Lin Yan ingin mengejarnya, tapi dia tidak bisa mengejarnya. Nirvana telah mengantisipasi bahwa dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak dapat menghentikannya saat ini, karena kali ini kesengsaraan hukuman guntur begitu kuat sehingga telah mengunci auranya. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, cahaya dan kematian tidak menentu. Para penggarap sangat ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Lin Yan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Mengaum. Dalam sekejap, seekor naga petir jatuh dari langit. Naga petir muncul, burung phoenix petir meraung, dan tidak hanya itu, monster kaisar legendaris seperti Suzaku, Xuanwu, Taoti, dan Qilin semuanya langsung jatuh. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terdiam. Xuanfang Jian menelan pil dan menatap Lin Yan dengan kaget. Mungkinkah surga cemburu pada Ying Cai? Surga cemburu pada Ying Cai, seorang jenius yang bahkan Tuhan pun iri, dan kemudian Tuhan menggunakan kekuatan yang dahsyat untuk melenyapkannya. Namun, ini hanya lelucon, tetapi hari ini, tampaknya itu benar. Kultivator biasa tidak memenuhi syarat untuk dihukum oleh guntur surgawi sepanjang hidup mereka, tetapi Lin Yan sering terkena hukuman surgawi. Suara mendesing. Di sisi lain, ketika Ling Xi, Mu Zan dan yang lainnya melihat hukuman surgawi muncul, mereka segera mundur. Jangan ternoda oleh hukuman surga, atau kamu akan mati. Bahkan jika setengah kaisar datang sendiri, dia tidak bisa menyelamatkannya. Para pembudidaya dari Gunung Xuanbeidao juga tinggal jauh. Ling Dao, sebaliknya, melihat pemandangan ini, matanya berangsur-angsur menjadi cerah, seolah-olah kesadarannya pulih dalam keadaan seperti itu, tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, cahaya di benaknya menyala, dia meraung, menjadi tidak sadarkan diri lagi, dan lalu berbalik ke arah kiri Lin Su. Seolah-olah Lin Su memberinya semacam keintiman. Ini juga membuat Lin Su menghela nafas lega. Untungnya, Ling Dao tidak terburu-buru menuju Lin Yan saat ini, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hancurkan. Di udara, Lin Yan berkonsentrasi. Setelah kekuatannya menembus pencerahan tingkat ke-10, kekuatan spiritualnya telah pulih. Kata,
hancurkan, muncul di mulutnya. Dan jalur reinkarnasi dan surga jalan yang menentang tiba-tiba bergegas keluar. Bang bang bang. Binatang kaisar yang diubah oleh guntur dan kilat itu dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan Lin Yan sebelum mereka bisa meledak dalam kekuatannya. Anak ini sangat jahat, pikir Xuan Fangjian dalam hati setelah melihat semua ini dengan matanya sendiri. Bahkan hukuman dari surga pun bisa dimusnahkan. Adakah yang tidak bisa dilakukan oleh orang seperti ini? Ledakan. Saat berikutnya, seseorang tiba-tiba muncul di atas langit. Ketika orang ini muncul, kekuatan spiritual langit dan bumi segera berkumpul. Ini adalah sosok yang dibentuk oleh guntur dan kilat yang kental, tetapi ketika muncul, wajah banyak orang menjadi sangat pucat. Siapa orang ini? Mengapa pakaiannya begitu aneh? Dia tampak seperti orang kuat kuno. Petik 2. Apakah dia bayangan kaisar kuno? Tapi Lin Yan sedang berkonsentrasi dan menebak-nebak di benaknya. Ini sama sekali bukan bayangan kaisar kuno. Lin Yan pernah menghadapi badai hukuman surgawi ketika dia menerobos ke alam pencerahan. Badai petir itu juga memadatkan hantu kaisar kuno, tetapi tekanannya jauh lebih kecil dari ini. Terlebih lagi, pakaian orang ini membenarkan dugaan Lin Yan. Ribuan tahun yang lalu, dia melihat beberapa rahasia dalam buku-buku kuno di beberapa daerah terlarang. Itu adalah lukisan, gulungan kuno, dengan lukisan beberapa orang di atasnya. Pakaian orang-orang ini sama dengan pakaian para penggarap yang dipadatkan oleh guntur dan kilat di depannya. Dan pada lukisan itu, ada dua kata, domain surgawi, tertulis di atasnya. Bagi praktisi biasa, bahkan setengah kaisar, mereka merasa hanya 9 alam ini yang ada di dunia ini. Namun saat Anda mencapai kaisar agung, Anda dapat melihat perbedaan kekuatannya. Nampaknya ada suatu tempat di dunia ini yang mempunyai kekuatan luar biasa. Beberapa keluarga dan kekuatan kuno telah menyebarkan legenda domain ke-10. Domain ke-10 dikenal sebagai domain surga. Namun ini hanyalah legenda. Banyak orang hanya mengira bahwa ini adalah tempat yang dibuat oleh beberapa praktisi kuno yang tidak memahami dunia dan dunia. Lagi pula, belum ada yang melihatnya di Tianyu. Sekarang, Lin Yan yakin 100% bahwa surga benar-benar ada di dunia ini. Tidak hanya batu surgawi yang dilihatnya di kota meteor, tetapi juga pembudidaya yang dia bunuh ribuan tahun lalu yang mengaku berasal dari wilayah surgawi semuanya membenarkan hal ini. Jika ada yang berbohong, tidak mungkin semuanya berbohong. Oleh karena itu, legenda Tianyu memang benar adanya. Hanya saja karena alasan tertentu, Tianyu sepertinya tidak terhubung dengan 9 alam di alam Tiangen. Bagaimana dengan para kultivator dari alam surga? Aku, Lin Yan, masih bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Lin Yan memusatkan perhatiannya, bergegas ke langit, dan dalam guntur dan kilat, dia bertarung dengan hantu para kultivator dari alam surga yang dipadatkan oleh guntur dan kilat. Setiap kali keduanya bertarung satu sama lain, langit dan bumi meraung, dan kekuatan yang kuat mengguncang 4 arah. Akibat dari kekuatan guntur menghancurkan kehampaan, menyebabkan kehampaan di seluruh dunia arah untuk meledak. Kekuatan semacam ini membuat setiap kultivator yang hadir ketakutan. Kematian. Di dalam guntur dan kilat, pria berpakaian kuno itu berteriak. Saat berikutnya, dia meledakkan kekuatan langit dan bumi dan menghancurkan Lin Yan. Hancurkan kamu, kata Lin Yan langsung padanya. Kemudian dao yang menentang surga meraung tanpa henti, dan kekuatan yang menentang surga muncul untuk melawannya. Pada saat penggarap kostum kuno alam surga mengambil tindakan,
kekuatan apapun yang diberikan Lin Yan di dunia tidak dapat menandinginya. Hanya kekuatan yang menentang surga ini yang dapat menembus semua kekuatannya. Saya tidak menyangka bahwa Anda telah tumbuh sedemikian rupa. Kata kultivator yang dipadatkan dengan guntur dan kilat. Ini mengejutkan Lin Yan. Pihak lain hanyalah wujud guntur dan kilat yang kental, seolah-olah memiliki kesadaran, tetapi Lin Yan tidak peduli sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah membunuh hantu guntur dan kilat ini. Ledakan, kekuatan yang menentang surga muncul lagi, menyapu segalanya. Saat ini, hati Daois Lin Yan teguh, dan kekuatannya melawan alam bahkan lebih ganas. Bahkan hantu seorang kultivator dengan kostum kuno dari alam surga tidak dapat menolaknya. Selain itu, Lin Yan meledakkan kekuatan jiwanya dan meredamnya di bawah kekuatan ini. Bertarung sambil menyempurnakan kekuatan jiwanya membuat kultivator dengan kostum kuno marah, seolah-olah dia sama sekali tidak dianggap sebagai lawan di mata Lin Yan. Namun, dia juga benar-benar merasa bahwa kekuatan Lin Yan yang menantang surga telah mencapai skala yang tidak dapat dia tolak sama sekali. Hari ini, aku mengubah seluruh kekuatan langit dan bumi menjadi belenggu surga. Selama surga ini ada, kamu tidak akan pernah bisa memasuki alam nirwana. Kemudian, bayangannya menghilang dan berubah menjadi 10.000 kekuatan. Tertawa, semua orang menatap dan menemukan bahwa guntur telah mengembun lagi hari itu, dan kemudian menuju Lin Yan. Ini adalah rantai belenggu surga. Ini belenggu surga, ya Tuhan. Ini adalah kekuatan surga yang legendaris. Itu benar-benar muncul di hadapan kita hari ini. Petik 2. Suara mendesing. Saat ini, masih banyak lagi pembudidaya yang menyerang antara langit dan bumi. Raungan tadi dirasakan oleh banyak orang berkuasa. Saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka tiba-tiba membelalak.